Sementara lumpur masih menutupi pekarangan, selimut basah masih membungkus anak-anak di posko pengungsian, dan ribuan warga masih mengantre sembako. Semestinya seorang pemimpin ada di tengah-tengah warga. Namun entah apa yang dipikirkan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Di saat wilayah yang ia kepalai tengah diterjang bencana, ia justru menghilang, meninggalkan warganya di tengah kegelapan dan kelaparan. Inilah kondisi Aceh Selatan saat banjir menerjang wilayah tersebut pada 26 November lalu. Rumah dan jalan-jalan terendam banjir. Warga terpaksa dievakuasi dari rumah mereka karena ketinggian air yang terus bertambah. Sejumlah jalan nasional dan 2 jembatan putus. Korban terdampak sebanyak 1.334 kepala keluarga atau 2.924 jiwa, serta terdapat 3 desa di Kecamatan Trumon masih terisolasi, yakni Gampong Raket, Gampong Padang, dan Gampong Tengoh. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS sempat berkeliling memantau korban banjir di wilayahnya pasca banjir menerjang Aceh Selatan. Namun keputusannya untuk meninggalkan warga tentunya meninggalkan luka. Ia meninggalkan rakyatnya di puncak kesusahan. Bahkan sebelum kepergiannya, Mirwan sempat mengeluarkan surat ketidaksanggupan dirinya dalam menangani bencana di daerahnya. Surat yang ia tanda tangani pada 27 November 2025, 5 hari sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Di tengah derita yang dirasakan warganya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS justru memilih berangkat ke luar negeri bersama keluarganya. Saat wilayah yang ia pimpin sedang dalam status tanggap darurat banjir dan longsor, unggahan fotonya saat berada di luar negeri justru membuat warganya kecewa. Kabar Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tetap berangkat ke Tanah Suci membuat Gubernur Aceh Muzakir Manaf geram. Muzakir Manaf atau yang biasa dipanggil Mualem kecewa dengan anak buahnya yang tetap berangkat umroh di tengah bencana yang diderita warganya. Mualem tidak pernah memberikan izin kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri saat bencana terjadi. Mana Bupati tidak sanggup, saya cakap sekarang undur aja, nggak muluk-muluk, ya, undur aja nggak apa-apa. Kalau Bupati kamu Bupati pun apa harus apa juga. Lalu terkait dengan Bupati yang melakukan perjalanan, sudah tidak saya teken. Untuk mendagri teken ya udah itu saudara dia. Tapi kami juga tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi. Dia pergi juga terserah. Kalau mendagri kan punya apa? Tidak izinnya tidak apa. Tak hanya membuat warga dan Gubernur Aceh geram, pilihan Bupati Aceh Selatan Mirwan untuk tetap melakukan perjalanan ke luar negeri juga mendapat kecaman Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo sempat menyentil tindakan Mirwan yang pergi umroh tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana saat rapat tanggap bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan sejumlah menteri dan pejabat. Hadir semua Bupati, terima kasih ya para Bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Buntut kejadian ini, Partai Gerindra mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari posisi Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Mirwan dinilai menunjukkan kepemimpinan yang buruk karena meninggalkan rakyat di tengah situasi bencana. Partai Gerindra mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan karena hal ini terang-terangan bertentangan dengan apa yang menjadi ikrar dan sumpah dari kader Partai Gerindra, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan
Saya kira ini merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk. Keluar negeri saat bencana terjadi di wilayahnya membuat nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terus menjadi perhatian publik. Setelah mendapat banyak kecaman melalui media sosialnya, Mirwan kemudian meminta maaf. Ia mengaku telah membuat keresahan dan warganya kecewa. Ia berjanji akan tetap bertanggung jawab terhadap penanganan bencana yang melanda Aceh Selatan. Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Teguran keras juga disampaikan Presiden Prabowo. Ia meminta Menteri Dalam Negeri mencopot Mirwan. Penegasan Prabowo bukan sekedar ancaman tetapi menyangkut moral. Bagaimana bisa seorang pemimpin meninggalkan rakyatnya di saat mereka dalam keterpurukan dan membutuhkan sosok kepemimpinannya? Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat begitu. Dan buntut kepergian Bupati Aceh Selatan tanpa izin dari atasannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Ia diberhentikan selama 3 bulan ke depan. Bupati Mirwan dinilai telah melakukan pelanggaran karena pergi ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Hingga 9 Maret 2026, Mirwan akan menjalani pembinaan di Kemendagri. Pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan. Yang bersangkutan diberhentikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Irjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Kepemimpinan dalam bencana adalah ujian moral bagi para pemimpin. Tidak ada podium yang bisa menyembunyikan pelarian. Tidak ada doa yang bisa menutupi kelalaian. Dan tak ada foto saat di luar negeri sang pemimpin yang bisa mengganti air mata pengungsi. Pemimpin yang baik bukan hanya menghadirkan program, namun juga menghadirkan dirinya. Kehadiran seorang kepala daerah di tengah musibah bukan sekedar simbol, namun bentuk pengakuan bahwa ia mengerti penderitaan warganya dan siap memimpin langsung proses penanggulangan. Tetap bersama kami di Berita Utama, saudara. Usai jeda ada informasi dehidrasi. Seorang bayi desa Mardame Tapanuli Tengah terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter ke rumah sakit di Tarutung.